Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Aurelia Eka Lesmana dengan NPM 20111000205. Saya berasal dari kelas E PGMI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang wujud alkulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses alkulturasi. Apa sih alkulturasi itu? Alkulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu perlahan diterima dan diolah kembali dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, proses alkulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam di Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari bangunan-bangunan, seni budaya, dan sastra, hingga upacara. 1. Seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan alkulturasi dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk alkulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya. Contohnya, kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Bentuk seni arsitektur yang lain seperti keraton, benteng, dan pemandian sejauh ini tidak banyak menunjukkan alkulturasi dengan seni arsitektur budaya setempat. 2. Budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Contohnya tari debus, diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1532 sampai 1570. Tari Seudati yang berasal dari Provinsi Aceh. Tari ini adalah contoh pengaruh Islam dalam bidang seni, di mana Seudati sendiri berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau bersaksi atas utusan Allah. Dalam tari Seudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa salawat terhadap Nabi. Tari Zapin adalah contoh tari yang mendapat pengaruh Islam, tepatnya dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah untuk syair lagu-lagu Zapin. 3. Seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Wujud alkulturasi dalam seni sastra terlihat pada tulisan aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu dan Arab Gundul, dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk-bentuk sastra tersebut terbagi menjadi 3, yaitu hikayat, babat, dan suluk. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Samirang, hikayat Bayan Budiman, dan lainnya. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh suluk antara lain Sukarasa yang berisi tentang Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Suluk Wajil berisi tentang kumpulan nasihat Sunan Bonang kepada Wujil, seorang yang bertubuh kerdil bekas abdi dalam
ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.